Pemakzulan Presiden. Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Namun karena semua perangkat yang bisa memakzulkannya sudah dilemahkan bahkan dikuasai maka pemakzulan secara konstitusional menjadi sulit dilaksanakan. Hampir semua lini sudah dikendalikan oleh aktor yang menjadikan Joko Widodo sebagai presiden. Sampai kepada TNI yang seharusnya menjaga dan mengamankan kedaulatan rakyat juga sudah diporak-porandakan. Para ulama yang seharusnya berada di garda depan memimpin untuk mencegah kemungkaran juga sudah dikendalikan bahkan dilumpuhkan satu demi satu. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk bisa menjatuhkan Joko Widodo dari kekuasaannya kecuali Allah yang menurunkannya. Negeri ini tidak lagi menjadi negara hukum tapi telah menjadi negara kekuasaan. Karena hukumnya telah diatur penguasa. Oleh karena itu mari kita terus bermunajat kepada Allah memohon pertolongannya agar rezim penguasa yang zalim dihentikan oleh Allah SWT. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nasrun minallahi wa fatun qorib. 4 faktor Presiden Jokowi bisa dimakzulkan. Diki Trianto, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, net. Potensi Presiden Joko Widodo dimakzulkan sebagai kepala negara bisa saja terjadi di akhir periode pemerintahannya. Potensi tersebut kian terbuka merujuk sistem presidensial multipartai yang dianut Indonesia. Presiden harus lindungi pimpinan KPK. Founder dan CEO Polmark Indonesia, E.F. Saifullah Fatah menjabarkan, sistem presidensial multipartai tersebut mirip seperti di Amerika Latin yang banyak ditemukan kasus pemakzulan atau impeachment. Setidaknya, ada 4 faktor penting yang menjadi dasar pemakzulan Amerika Latin dan bisa terjadi di Indonesia. Faktor pertama, yakni terbukti ada skandal terverifikasi secara hukum dan menyangkut langsung kepada Presiden. Kalau bisa membuktikan ada skandal, ada kekeliruan yang serius dan mendasar, ada penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan berkaitan langsung dengan Presiden, dan Presiden sebagai pelakunya, itu sudah tersedia faktor yang pertama, kata E.F. dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, Jumat 27/10. Berkaitan faktor pertama tersebut, E.F. lantas memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil sikap. Sebab ditinjau kondisi kekinian, faktor terjadinya pemakzulan bisa saja terpenuhi. Yang membuat Presiden Jokowi harus berhati-hati adalah, kasus di MK, kasus pencawapresan Gibran, itu bisa kita diskusikan sebagai faktor pertama yang tersedia, tegas E.F. Faktor kedua sebagai dasar pemakzulan adalah kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Dugaan saya, kegagalan kebijakan yang nyata juga bisa tersedia saat ini, di Indonesia. Bisa termasuk salah satu alasan pemakzulan, lanjut E.F. Faktor ketiga, adalah resistensi parlemen yang melembaga kuat hingga meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi, termasuk dari gerakan sosial di luar parlemen. Kondisi ini tidak bisa dikontrol seorang presiden. Sebagai contoh, hubungan Presiden Jokowi dengan partai politik pendukung di parlemen bisa saja memicu faktor ketiga untuk pemakzulan jika hubungannya memburuk. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PDIP punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam terhadap Presiden, juga dengan teman PPP sebagai koalisi? Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi sekalipun ada Nasdem dan PKB, urai E.F. Faktor keempat yang bisa memicu pemakzulan adalah meluasnya keresahan publik. E.F. mengamini, saat ini masih ada pihak-pihak yang menganggap keresahan publik belum terlihat meluas. Tapi, jangan lupa, sebetulnya kemarahan banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Di dalam beberapa kasus bisa menjadi perubahan yang sangat dahsyat, tegas E.F. Scroll untuk melanjutkan membaca BREAKING News rekomendasi saham dan pergerakan IHSG, pantau kinerja emiten mengenal bom fosfor dan cara menangani korbannya. Cak Imin targetkan Amin sapu bersih suara 3 provinsi ini di pemilu. Pro pengamat sebut Jokowi terancam dimakzulkan, ini sebabnya pengamat politik E.F. Saifullah Fatah menilai bahwa saat ini Jokowi tengah dalam ancaman pemakzulan. Pengamat dan konsultan politik E.F. Saifullah Fatah menilai bahwa saat ini Presiden Joko Widodo, Jokowi, tengah dalam ancaman pemakzulan yang terpicu oleh 4 faktor. Salah satunya, akibat dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk berlaga di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Pendiri dan CEO Polmark Indonesia, Political Marketing Consulting, itu pun menilai bahwa putusan yang disinyalir memberi lampu hijau bagi anak muda untuk berkontestasi di politik, justru meredam demokrasi di tanah air. E.F. pun menjelaskan kondisi tersebut dengan mengilustrasikan sebagai seorang penumpang dari sebuah kapal yang bernama Demokrasi Indonesia yang dinilainya terlihat akan karam. Indonesia yang akan karam itu. Saya adalah penumpangnya. Saya bukan penonton di pantai yang akan menonton Indonesia tenggelam, katanya dalam YouTube Abraham Samad SPEAKAP, dikutip Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut dia meyakini bahwa semua orang di Indonesia memiliki keresahan yang sama.
Dia memerinci terdapat 4 faktor yang meningkatkan potensi pemakzulan Jokowi. Baca juga pengamat nilai Jokowi penuhi ciri-ciri membentuk politik dinasti EF Saifullah sebut ada 4 faktor yang bisa memakzulkan pemerintahan Jokowi ini. Daftar program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo Gibran pertama. Terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik yang menyangkut langsung pada orang nomor 1 di Indonesia itu. Menurutnya, Jokowi harus berhati-hati dengan persoalan di MK hingga pengusungan putra sulungnya sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pokoknya sekarang Presiden menggunakan kekuasaannya dengan menciptakan situasi yang sekarang dengan ditandai nepotisme yang sangat akut, ujarnya. Kedua, dia menilai ada kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Sayangnya, kata Ep, keterbukaan ini justru tertutup oleh survei yang memberikan kepalsuan bagi publik melalui kepuasan kepada pemerintah di atas 70%. Ketiga, adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat, sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain gerakan di luarnya. Sehingga benar bahwa Presiden mengendalikan partai begitu rupa, dengan cara memberikan kedudukan di pemerintahannya. Dengan itu kemudian Presiden bisa menjadi ketua pembina partai. Ditambah lagi dengan peristiwa Jokowi membentuk kabinet pertama dan kedua, katanya. Dia menyebut bahwa kabinet pertama, calon menteri harus dinilai dulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sehingga terkesan mencitrakan bahwa pasukan Jokowi di awal kepemimpinannya sangat menimbang bersihnya calon-calon menteri yang akan dipilih. Namun, apa yang terjadi di kabinet kedua, saya lihat kecenderungan Presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik, katanya. Keempat, ujar Ep saat ini keresahan publik kian meluas. Meskipun banyak anggapan belum terlihat meluas, tetapi dia melanjutkan bahwa saat ini kemarahan publik banyak terpendam. Bahkan, menurutnya, saat ini Jokowi tengah berada dalam waktu di ujung tanduk dalam menunjukkan gaya kepemimpinannya. Karena berbahaya, salah langkah, bisa berbahaya, pungkas Ep. Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Penulis, Akbar Evandio. Editor, Nancy Junita. Topik Jokowi sare nyaman Hasto, PDIP sedih dan kecewa ditinggalkan Jokowi dan keluarga sempat dukung Ganjar. Kawan lama Jokowi siap dukung Gibran di Pilpres 2024. Kejagung tunggu izin Jokowi untuk periksa anggota BPK Ahsanul Kossasi di kasus BTS nyaman tanpa iklan. Ganjar Mahfud duet Anies Cak Imin Prabowo Gibran rupiah melemah putusan MEK. Artikel ini telah tayang di bisnis.com dengan judul, Pengamat sebut Jokowi terancam dimakzulkan. Penulis, Akbar Evandio, bisnis.com.